Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munabiah Lestari. Saya Hilal Fadilah, Saya Adlian Muzaki, Kami dari Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam. kelas 2C. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kami akan menampilkan video tentang sejarah gerakan 30 September PKI di Museum Lubang Buaya. Simak dan tonton video ini. Enjoy this video. Teori Gerakan 30 September 1965 menurut buku Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 7 Pasca Revolusi. Yang pertama, persoalan internal Angkatan Darat. Versi ini antara lain ditulis oleh Ben Anderson, terkenal dengan sebutan Cornell Paper, berjudul A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 COP in Indonesia, terbit di Italia tahun 1971. WF Wertheim berjudul Was Plot New Like on the 1965 Events. Constable berjudul The 30 September Movement, terbit di Amsterdam 1993, dan Wimanjaya Kaletoho berjudul Prima Dosa. Kedua, CIA dalam Gerakan 30 September 1965. Tulisan Peter Dale Scott berjudul US and the Overthrow of Sukarno 1965 sampai 1967. Pacific Affairs 1985, dan Geoffrey Robinson berjudul Some Arguments Over Concerning US Influence and Complexity in the Indonesia Code of October 1 tahun 1965. Amerika Serikat tidak menginginkan Indonesia menjadi basis komunisme. Ketiga, pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Karya Greg Plough-Grain berjudul The Genesis of Confrontation, Malaysia, Brunei, and Indonesia, 1945 sampai 1965, mempercayai bahwa G30S sebagai pertemuan kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Inggris berkeinginan agar sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri dengan penggulingan kekuasaan. Amerika Serikat menginginkan Indonesia terbebas dari komunisme. Yang keempat, Soekarno sebagai dalang gerakan 30 September 1965. Tulisan A. Nasution dalam Menegakkan Keadilan dan Kebenaran 2 tahun 1967. Anthony C. Adek dalam In the Spirit of the Red Banteng, Indonesia Communist Between Moscow and Peking tahun 2002. Dan John Hughes dalam The End of Soekarno tahun 1968. Mengarah kepada teori bahwa Soekarno adalah pelaku utama G30S. Yang kelima, teori Chaos. Karya-karya Manai Sopian berjudul Kehormatan Bagi Yang Berhak, Pramodia Anantatur berjudul Memoir Oi Joy Tat, dan John DeLage Soekarno sebuah biografi politik. Tidak ada pemeran tunggal dalam G30S PKI, dominasi improvisasi lapangan. Keenam, pimpinan PKI dalam G30S. Tujuan mereka adalah merebut kekuasaan politik dalam rangka menciptakan masyarakat komunis di Indonesia. Hal ini tampak dalam karya-karya Nugroho, Noto Susanto, dan Ismail Soleh berjudul Tragedi Nasional. Percobaan kudeta G30S PKI di Indonesia tahun 1968. Aristides. Katopo menyingkap Kabut Halim 1965 tahun 1999. Atmaji Sumarkijo mendung di atas Istana Merdeka tahun 2000. Dan Sulas Tomo Hari-hari yang Panjang tahun 1963 sampai 1966 tahun 2000. Sejarah Gerakan 30 September 1965. Situasi politik pada sepanjang September tahun 1965 memang telah sedemikian gentingnya. Selain di daerah dengan isu Dewan Jenderal dengan rencana kudetanya, di internal Angkatan Darat nampaknya juga mengalami keretakan korps yang menghadapkan kelompok perwira tinggi dengan kalangan perwira menengahnya. Para perwira menengah itu menyebut kelompoknya sebagai perwira progresif. Menurut versi resmi, kelompok perwira progresif ini memiliki hubungan dengan pimpinan PKI untuk sebuah rencana yang hendak ditunjukkan kepada para jenderal AD, atau dengan kata lain, mereka adalah sekelompok perwira yang telah dibina oleh PKI melalui biro khusus dari partai itu. Persiapan gerakan.
Pada tanggal 30 September tahun 1965, Letkol Untung Syamsuri mengatakan tentang akan diadakannya gerakan pendahuluan untuk memberikan pukulan yang menentukan terhadap Dewan Jenderal. Gerakan ini dimulai pada tanggal 30 September 1965 atau disingkat G30S, dinamakan Divisi Ampera dan untuk operasinya bernama Operasi Takari, yang di dalamnya terdiri dari pasukan Pasopati, pasukan Bima Sakti, dan pasukan Gatot Kaca atau Pringgodani. Pasukan yang akan melakukan operasi itu memiliki tugas masing-masing, yakni pasukan Pasopati melakukan penculikan dalam keadaan hidup atau mati terhadap 7 jenderal yang telah menjadi sasaran operasi. Selain itu, mereka juga mempunyai tugas menguasai Jakarta Raya, menguasai berbagai sarana vital, menampung para jenderal yang ditangkap, dan perwira logistik. Pada pukul 1.30, Letkol Untung memberikan perintah pelaksanaan operasi kepada seluruh komandan pasukan untuk berangkat menuju sasaran yang telah ditetapkan dengan wilayah Pondok Gede yang terletak di dekat basis latihan Desa Lubang Buaya sebagai daerah pengunduran. Pada hari Jumat pukul 3.00 dini hari tanggal 1 Oktober 1965, pasukan yang tergabung dalam G30S melancarkan gerakannya. Pelaksanaan operasi. Seragam pasukan dilengkapi dengan kain warna kuning dan hijau, di leher dengan lengkap lencana merah putih pada bahu baju. Untuk meyakinkan para jenderal agar mau diambil mereka, mengatakan kepada para jenderal bahwa mereka sedang mendapat panggilan dari Presiden Soekarno berhubung keadaan negara yang genting. Kamuflase seperti ini, pasukan pelaksanaan operasi akan dengan mudah membawa para jenderal yang menjadi target operasi. Operasi Takari bergerak ke wilayah yang menjadi sasaran masing-masing. Pasukan Pasopati yang terdiri dalam 7 kelompok itu pun segera bergerak menuju kendaraan yang akan mengangkut mereka untuk menuju ke kediaman para jenderal. Kronologi dan pelaksanaan operasi pengambilan para jenderal yang telah menjadi sasaran target itu adalah sebagai berikut. Pertama, Jenderal Abdul Haris Nasution. Pasukan G30S tiba pada pukul jam 3.45. Dengan cepat mereka melumpuhkan pasukan penjaga yang ditempatkan di sekitar rumah Haris Nasution. Mereka melakukan pengedoran paksa dan menuju pintu yang menuju ruangan utama dan kamar Nasution. Beberapa tembakan dari pasukan G30S terdengar dan semakin menambah gaduh. Salah satu dari rentetan tembakan itu mengenai Ade Irma Suryani, putri bungsu Nasution. Ade Irma bersimbah darah dalam gendongan atau dekapan Nyonya Sunarti. Keluar untuk menyelamatkan diri dengan cara menaiki tembok pembatas pekarangan rumah sebelah yang tidak lain adalah rumah Duta Besar Irak. Letu Pertendean, ajudan Nasution terbangun. Ia berlari menuju sumber kegaduhan dan di tengah langkahnya Tendean tertahan pasukan G30S dan ditanyai. Tendean menjawab bahwa ia adalah ajudan Jenderal Nasution. Namun pihak G30S mengira dan mendengar Tendean adalah Nasution. Kemudian Tendean dibawa dan pasukan G30S menuju truk yang menunggu di luar. Pasukan gerombolan G30S itu pun pulang dengan hanya membawa serta Tendean dan mereka gagal membawa Jenderal Nasution. Dalam insiden ini, di Jalan Tengku Umar memakan korban lain yakni Brigadir Polisi Karel Sasutubun yang tewas ditembak oleh pasukan G30S. Kedua, Letnan Jenderal Ahmad Yani. Pasukan G30S tiba ke area rumah sambil mencari tahu keberadaan Letjen Ahmad Yani sekitar pukul 04.00. Salah seorang anggota G30S menanyakan keberadaan tuan rumah kepada pembantu perempuan. Namun ketika ditanya, ia bungkam. Selanjutnya, salah satu dari anggota G30S menanyakan kepada Edi. Edi adalah anak bungsu dari Ahmad Yani, menanyakan di mana keberadaan ayahnya. Karena masih dalam keadaan mengantuk, Edi pun menuju kamar ayahnya. Ahmad Yani diajak untuk menghadap presiden karena negara sedang genting. Tidak terjadi keributan saat Ahmad Yani meminta izin untuk mandi, akan tetapi tidak diizinkan. Tidak berapa lama pasukan langsung mengarah tembakannya ke Ahmad Yani. Pasukan G30S mengancam akan menembak jika penghuni rumah melakukan sesuatu. Di bawah tatapan anaknya, tubuh Letjen Ahmad Yani dibawa keluar untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam truk yang membawanya ke Lubang Buaya. Ketiga, Mayor Jenderal R. Suprapto. Pukul 4.00 pada 1 Oktober dini hari, pasukan G30S sampai di kediaman Maijen Suprapto. Pasukan yang mengaku Cakrabirawa di pagi-pagi buta itu tidak mengundang kecurigaan pada diri Maijen Suprapto dan istrinya.
Jenderal Suprapto diminta untuk segera menghadap Presiden Soekarno karena situasi negara yang sedang genting. Suprapto pun mengiyakan dan ingin berganti pakaian terlebih dahulu, namun ditolak oleh para pasukan dengan sambil menodongkan senjata. Pasukan G30S pun mengikat kedua tangan pejabat tersebut untuk kemudian dienaikan ke dalam truk. Istrinya Nyonya Yulia Suparti mencoba menghalangi namun mendapat ancaman todongan senjata. Ia mencoba menelpon untuk mencari bantuan namun gagal karena kabel telepon dicabut oleh pasukan. Operasi penculikan terhadap Maijen Suprapto pun berlangsung lancar tanpa mendapat hambatan atau perlawanan. Suprapto pun dibawa menuju ke Lubang Buaya dalam keadaan hidup. Keempat, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. Pasukan G30S tiba di kediamannya. Saat mengetuk pintu, istri Maijen Haryono membukakan pintu dan pasukan memberitahu jika mereka ditugaskan untuk menjemput Maijen Haryono berhubung ada panggilan untuk menghadap Presiden. Maijen Haryono tidak mau keluar dan menyuruh agar mereka datang kembali pada pukul 08.00. Pasukan pun tidak terima dan pasukan itu turut masuk ke rumah. Terjadi serentetan tembakan. Maijen Haryono berusaha untuk merebut senjata, namun tidak berhasil. Selanjutnya ia mencoba meloloskan diri melalui pintu lain di kamar tersebut, tetapi usahanya diketahui oleh salah satu pasukan G30S. Maijen Haryono pun ditembak sampai roboh bermandikan darah. Ia dibawa 3 orang pasukan untuk kemudian dimasukkan ke dalam truk. Kelima, Mayor Jenderal Siswondo Parman. Pasukan G30S tiba di kediaman S. Parman pada pukul 3.15 dengan menggunakan bus dan sebuah truk. Pasukan ini langsung masuk karena mendapat izin dari pasukan penjaga. Maijen Parman pun dibangunkan dan Jenderal Parman terbangun. Ia diminta untuk ikut dengan pasukan karena mendapat panggilan dari Soekarno berhubung negara dalam keadaan genting. Saat S. Parman sedang berganti pakaian, ia diikuti oleh beberapa pasukan. Hal itu membuat istrinya menegur pasukan itu. Pasukan G30S sepertinya tidak ingin kehilangan waktu. S. Parman dimasukkan ke dalam kendaraan, kemudian dibawa menuju ke Lubang Buaya. Proses penculikannya berjalan sangat cepat dan Maijen S. Parman dapat diambil dalam keadaan hidup-hidup. Keenam, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Pasukan G30S tiba di kediamannya pada pukul 4.00. Pasukan tersebut berhasil masuk ke dalam rumah dan menyatakan bahwa Jenderal Sutoyo diminta untuk ikut dengan mereka karena mendapat panggilan dari Presiden karena negara sedang dalam keadaan genting. Saat ingin berganti pakaian, pasukan G30S justru memaksanya untuk keluar rumah dengan cara dipegang kedua tangannya. Secara keseluruhan, pengambilan Brigjen Sutoyo berjalan dengan cepat. Bersamaan dengan itu, anggota pasukan G30S melakukan perusakan terhadap barang-barang yang ada di dalam maupun di luar rumah. Saat istrinya curiga dan berusaha menghubungi Jaksa Agung, tetapi tidak kesampaian karena kabel telepon telah diputus oleh pasukan G30S. Pada akhirnya, Sutoyo berhasil dibawa oleh pasukan G30S ke Lubang Buaya. Ketujuh, Brigadir Jenderal Donald Isaacus Panjaitan. Pada 1 Oktober, pasukan G30S tiba di rumah Panjaitan. Pasukan G30S memasuki pekarangan dengan cara melompati pagar rumah. Keinginan gerombolan pasukan untuk melakukan pengambilan cepat menjadi tertunda karena 3 keponakan Panjaitan yang saat itu tidur di lantai bawah ikut terbangun dan melakukan perlawanan. Hingga pada akhirnya 2 keponakan Brigjen Panjaitan pun tewas tertembak. Posisi Panjaitan berada di lantai atas. Panjaitan dipaksa turun ke lantai bawah, jika tidak maka seisi rumah akan dibunuh. Akhirnya, Brigjen Panjaitan mengambil keputusan untuk turun ke bawah demi menjamin keselamatan jiwa anggota keluarga yang lain. Saat Brigjen Panjaitan dilanda kebingungan atas perlakuan pasukan Cakrabirawa yang janggal, Brigjen Panjaitan memanjatkan doa. Saat sedang berdiri berdoa, Panjaitan ditembak ke arah kepalanya. Setelah itu tembakan lain pun menyusul hingga menyebabkan Panjaitan gugur dengan berceceran darah di lantai. Kemudian para pasukan membawa mayat Brigjen Panjaitan yang selanjutnya dimasukkan ke truk dan dibawa ke Lubang Buaya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sejarah gerakan 30 September beserta teorinya yaitu, dari 6 teori yang sudah kami sebutkan, sampai saat ini belum ada kepastian tentang siapa sebenarnya dalang dibalik peristiwa gerakan 30 September 1965. Dan apa penyebab sebenarnya peristiwa itu bisa terjadi? Banyak faktor dan kita tidak bisa melihat hanya dari satu faktor penyebab. Peristiwa G30S sampai kapanpun tidak akan pernah bisa dilupakan bangsa Indonesia sampai generasi selanjutnya dan selanjutnya. Peristiwa berdarah yang sangat keji dan tidak manusiawi. Semoga kita bisa menjadi anak bangsa yang cerdas, bijak, dan kritis.
Sekian dari kami, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.